إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأخوة وأيتها الأخوات rahimani wa rahimakumullah. Inilah pertemuan kita yang kedua dari daurah ini. Insyaallah pada kesempatan yang berbarakah ini insyaallah kita akan membahas dengan tema prinsip-prinsip dasar muamalat dalam Islam. Prinsip-prinsip dasar perniagaan atau perdagangan, perekonomian dalam Islam. Ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui dan kita yakini bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna. Tidak ada satu pembahasan pun kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskannya kepada kita. Tidak ada satu permasalahan pun kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memaparkan penjelasannya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan saya ridha Islam sebagai agama kalian. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan bahwa ayat yang mulia ini merupakan nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yaitu kesempurnaan agama Islam. Sehingga makhluk dan hambanya ini tidak membutuhkan Rabb selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak membutuhkan nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu permasalahan pun yang dibutuhkan oleh manusia dan jin kecuali Islam telah menjelaskannya secara komplit dan sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Taraktukum ala bayda naqiyyah, lailuha kanahariha, la yazighu anha illa halik." Saya tinggalkan kalian di atas baida, satu yang putih, jernih. La yazighu anha illa halik. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali orang yang tersesat. Oleh karenanya para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam bersaksi atas kesempurnaan agama Islam. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan segala syariat ini kepada umatnya. Al-Imam At-Tabarani meriwayatkan dalam Mu'jamul Kabir dengan sanad yang sahih dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, bahwa beliau mengatakan, "Tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilma."
Rasulullah SAW wafat meninggalkan kita, dan tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya kecuali Rasulullah telah menjelaskan ilmunya kepada kami. Jadi masalah yang sedetail, sekecil apapun telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, karena beliau bukanlah orang yang menyembunyikan risalah. Oleh karenanya mari kita bayangkan masalah-masalah seperti buang kotoran, qada'ul hajah, masalah kencing, masalah buang kotoran dibahas dalam agama Islam. Oleh karenanya kita tahu bahwa ada seorang Yahudi pernah berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, ayatun fi kitabikum law unzilat alaina ma'syaral yahud lataqatna dzalikal yawma ida. Wahai Umar, ada sebuah ayat di dalam Quran kalian, seandainya ayat tersebut diturunkan kepada kami, tentu akan kami jadikan ayat tersebut sebagai hari perayaan. Ayat apa itu? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pernah orang-orang Yahudi berkata kepada Salman Al-Farisi dengan nada mengejek, apakah Nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai masalah buang kotoran? Kata Salman, ya. Kalau masalah buang kotoran saja dibahas di dalam agama Islam, apa kiranya dengan masalah tauhid? Bagaimana kiranya dengan masalah politik? Bagaimana dengan masalah perekonomian? Bagaimana dengan masalah akhlak? Tentu lebih utama untuk dibahas dalam agama Islam. Oleh karenanya sangatlah dusta ucapan sebagian orang yang mencoba ingin memisahkan masalah perekonomian dari agama Islam. Ini adalah usaha yang sia-sia. Mereka mengatakan, kalau dalam masalah ibadah, Islam mengatur. Tapi kalau masalah ekonomi, Islam tidak mengatur. Ini adalah ucapan yang dusta. Bahkan Islam telah mengatur masalah muamalah, masalah jual beli dalam Al-Quran dan Sunnah secara komplit. Bahkan ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran adalah ayat tentang muamalat. Para ulama mengatakan ayat yang terpanjang dalam Al-Quran adalah ayat tentang utang piutang di akhir-akhir surat Al-Baqarah. Itu ayat yang terpanjang dalam Al-Quran. Satu halaman full. Tidak ada ayat yang lebih panjang daripada itu. Berkaitan dengan apa? Berkaitan tentang ayat piutang, utang piutang. Dan hutang piutang termasuk masalah hubungan manusia dengan manusia, masalah muamalat. Maka ini merupakan bantahan telak kepada orang-orang yang mengatakan bahwasanya Islam tidak membahas masalah muamalah. Jadi ayyuhal ikhwah, termasuk kesempurnaan agama Islam adalah Islam membahas tentang masalah perekonomian. Oleh karenanya Al-Imam Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti rahimahullah dalam kitabnya Al-Islamu Dinun Kamil, Islam adalah agama yang sempurna, beliau memberikan contoh-contoh kesempurnaan agama Islam, termasuk dalam 10 masalah besar yang sekarang sering banyak dibicarakan oleh orang. Di antaranya masalah politik, masalah ekonomi. Beliau mengatakan, kita ambil yang satu pembahasan saja, itu masalah ekonomi. Dalam ekonomi, Islam telah membahasnya secara tuntas. Karena ekonomi itu dibangun di atas 2 hal, kata beliau. Yang pertama, cara mendapatkan harta. Dan yang kedua adalah cara membelanjakan, mengeluarkan harta. Dan kedua masalah ini telah dibahas secara tuntas oleh Al-Quran. Adapun masalah yang pertama, yaitu masalah mencari rizki, mencari harta, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtahu min fadlillah." Apabila kalian setelah selesai melakukan salat Jumat, fantashiru fil ard,
Bertebaranlah kalian di muka bumi. Ya. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah rizki Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan kepada kita dalam mencari rizki. Ya, apapun caranya, bagaimanapun metodenya, asalkan tidak bertentangan dengan syariat, maka Allah perbolehkan. Allah tidak membatasi pekerjaan itu atau cara penghasilan itu pada satu pekerjaan saja, tidak. Segala cara dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Ya, maka ini ayyuhal ikhwah, lihatlah bagaimana Islam membahas perekonomian. Adapun tentang cara pembelanjaan, Islam telah mengatur juga. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala tentang sifat orang-orang yang beriman, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Adalah orang-orang yang beriman itu, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, apabila membelanjakan harta, maka mereka tidak boros dan tidak juga pelit. Wa kana baina dzalika qawama, mereka sedang-sedang di antara itu. Ayat ini juga merupakan kaidah di dalam perekonomian. Di dalam membelanjakan harta, kita tidak boleh terlalu boros. Mentang-mentang habis dapat arisan, ludes sehari langsung habis. Beli kulkas, beli TV, beli ini, langsung habis. Ini pemborosan. Atau terlalu pelit. Ya, untuk makan. Ya. Misalkan 1.000 satu hari. Mana cukup? Ya, terlalu pelit banget. Ini juga tidak dibenarkan. Sedang-sedang. Inilah cara yang dianjurkan di dalam agama Islam oleh Al-Quran. Berarti ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Islam telah membahas tentang masalah perekonomian dengan kaidah-kaidahnya, dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Al-Quran. Ya, oleh karenanya insyaallah taala pada kesempatan yang berbarokah ini kita akan membahas tentang masalah muamalat, masalah jual beli, bisnis, perdagangan, perniagaan ini, dengan harapan agar dalam perniagaan yang kita jalankan, ya, betul-betul kita mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Membahas tentang masalah perniagaan dan perdagangan cukup panjang, dan ini sangat penting sekali. Dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi dan Al-Imam Malik dalam Muwatta'nya, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, la yabi' fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din. Janganlah seseorang melakukan jual beli di pasar kita kecuali orang yang telah mempelajari agama. Dalam riwayat yang lain dengan lafaz la yattajiru fi suqina illa man faqaha wa illa akala riba. Janganlah seorang jual beli di pasar kami kecuali orang yang belajar ilmu tentang jual beli. Kalau tidak, dia akan terjerumus di dalam riba tanpa terasa. Berarti pembahasan tentang masalah perniagaan dan perdagangan ini sangat penting kita ilmui. Karena sebagaimana kata Imam Al-Bukhari, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum kita melakukan dan sebelum kita berbuat. Anda sebagai seorang pedagang yang kita semuanya tidak luput darinya. Karena kita semuanya mungkin pembeli, mungkin penjual. Mungkin dua-duanya. Oleh karenanya mempelajari masalah perdagangan sangat penting, agar kita tidak terjerumus di dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, tidak boleh seorang melakukan transaksi jual beli kecuali setelah dia mempelajari syarat-syarat jual beli. Nah,
Oleh karenanya hendaknya kita semuanya berpikir, kalau seandainya kita hidup di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, apakah kita termasuk orang yang akan diizinkan oleh Umar bin Khattab untuk berdagang di pasarnya? Ya. Nah, semuanya membutuhkan ilmu. Baik. Ayyuhal ikhwah wa ayyatul akhwat rahimani wa rahimakumullah. Membahas tentang masalah perdagangan dan perniagaan tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Tidak mungkin kita bahas dalam kesempatan 1 jam atau 1 jam setengah ini. Ya. Kitabul Buyu merupakan kitab yang cukup panjang di dalam kitab fikih. Tidak mungkin kita bahas dalam waktu yang singkat. Tetapi sebagaimana kata para ulama, ma la yudraku kulluhu la yutraku julluh. Apa yang tidak mungkin kita dapatkan secara keseluruhan, yang paling tidak secara global lah kita pelajari. Ya. Oleh karenanya pada kesempatan ini kita tidak akan mempelajari secara perincian ya tentang masalah jual beli. Karena itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Tetapi insya Allah pada kesempatan ini kita akan menyampaikan prinsip-prinsip dasar, kaidah-kaidah dasar dalam masalah perdagangan. Yang insya Allah kalau kita mempelajari kaidah-kaidah ini, kita dapat memperluasnya ya dalam masalah-masalah jual beli yang lainnya. Ya, karena mempelajari kaidah sangat penting sekali. Ya, mempelajari kaidah itu sangat penting sekali. Karena ini semacam rumus. Ya, semacam rumus. Kalau kita mempelajari permasalah-permasalah, maka ini membutuhkan waktu yang sangat panjang. Baik. Kaidah yang pertama dalam masalah perekonomian ini, bahwa rizki itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah wa ayyatul akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah satu keyakinan yang harus kita tanamkan dalam hati kita, bahwa rizki telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah meleset dari kita. Semua yang hidup di dunia ini Allah Subhanahu wa taala telah tentukan rizkinya. Bahkan hewan sekalipun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Ya, tidak ada sesuatu pun yang hidup di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki kepadanya. Semut, nyamuk, bahkan binatang-binatang yang tidak berakal, semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya kepada kita. Lantas bagaimana dengan manusia yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada sebuah kisah yang menarik. Diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam Bidayah wa Nihayah. Ada seorang pernah mengamati seekor burung yang mondar-mandir antara pohon dengan suatu beras. Ya, ada beras yang lagi dijemur, ada seekor burung mondar-mandir antara beras tersebut dengan pohon. Akhirnya kemudian orang yang mengamati tadi melihat, ada apa sih yang di sana kok dari tadi burung ini mondar-mandir. Setelah diselidiki, ya, dia naik mungkin dari jauh atau pokoknya melihat apa yang ada pada pohon tersebut. Ternyata apa? Dia mendapati suatu hal yang luar biasa. Ternyata seekor burung tadi mengambilkan beras untuk seekor ular yang buta. Seekor ular yang buta. Di sini adalah suatu hal yang luar biasa. Lihatlah ular yang buta, yang tidak bisa mungkin mencari makanan untuk dirinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah menggerakkan hati seekor burung ini untuk mencarikan rezeki untuknya. Padahal siapa burung, siapa ular?
lain jenis. Tapi demikianlah Allah Subhanahu wa taala telah mengatur rizki bagi makhluk-makhluknya. Suatu hal yang menarik juga apa yang diceritakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Miftah Darus Sa'adah. Tahu musang? Musang salah satu cara untuk mendapatkan rizkinya, dia dengan cara pura-pura mati. Ya, dia berdirikan kakinya, tangannya, kemudian melembungkan perutnya. Pura-pura apa? Mati. Seketika itu, maka hewan-hewan akan mengira dia sudah mati. Setelah mendekat, baru disikat sama dia. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada makhluk-makhluknya. Nah, semuanya sudah diatur. Nyamuk pun sudah diatur rezekinya. Mungkin dengan ngambil dari kita bisa jadi. Nah, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ayolah ikhwah yang perlu kita tanamkan pada diri kita, bahwa rezeki telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan makanan dan minuman serta pakaian kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ibadi, kullukum ja'iun illa man at'amtuh." Wahai para hambaku, kalian semuanya adalah lapar, sayalah yang memberikan makanan kepada kalian. Ya ibadi, kullukum arin illa man kasautuh. Wahai para hambaku, semua kalian adalah tidak berpakaian, sayalah yang memberikan pakaian. Mintalah pakaian, mintalah makanan kepada saya, niscaya saya akan memberikannya kepada kalian. Baik. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW telah menegaskan prinsip dasar ini kepada kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis ini dihasankan oleh Syekhul Albani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "La tastabdi'ur rizqa fa innahu lan yakun 'abdun yamut hatta yablughahu akhiru rizqin huwalah fattaqullaha wa ajmilu fit talab minal halali wa tarkil haram." Jangan kalian merasa lambat rizki yang telah Allah tentukan pada kalian. Jangan pernah engkau merasa rizkimu telah terlambat. Karena sesungguhnya tiada seorang pun hamba yang telah meninggal dunia sehingga telah sempurna rizki yang paling terakhir untuknya. Semuanya sudah ditentukan rizki kita, hidup kita, mati kita. Tidaklah kita seorang di antara kita mati kecuali rizkinya telah sempurna baginya. Fattaqullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ajmilu fit talab, dan perbaikilah kalian dalam mencari rizki. Minal halali wa tarkil haram, dengan mencari yang halal dan meninggalkan yang haram. Jadi ini salah satu prinsip yang perlu kita cari yang halal, tinggalkan yang haram. Jangan seperti kata orang, cari yang haram aja susah apalagi yang halal. Cari yang halal mudah. Cari yang haram ini yang susah. Coba kalau orang maling, mencuri, susah. Coba kalau ketahuan dikebukin, mungkin dipenjara sama polisi dan sebagainya, susah. Adapun yang halal, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kebebasan kepada kita semuanya. Jadi ayolah ikhwah, ini perlu kita tanamkan kepada diri kita, sehingga kita memiliki semangat dalam berbisnis, dalam berniaga dengan sesuai aturan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala kita memberikan semangat bahwa rizki telah ditentukan kepada kita, bukan berarti kemudian kita nanti udahlah, nggak usah kerja, toh sudah ditentukan oleh Allah rizkinya. Enggak. Ini bukan tawakal. Tawakal yang sesungguhnya adalah apabila kita telah berusaha. Tawakal yang sesungguhnya adalah kalau kita telah berusaha semaksimal mungkin. Rasulullah SAW telah menegaskan hal ini. Rasulullah SAW bersabda,
"Law annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yurzaqut tayr, yahdu himasa wa yaruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala seperti tawakalnya seekor burung. Di pagi hari dia keluar dari sangkarnya, dari tempatnya dalam keadaan perut keroncongan, lapar. Wa yaruhu bitana, dan di sore hari dia pulang dalam keadaan kenyang. Insyaallah, seekor burung pagi-pagi udah. Kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertawakal seperti tawakalnya seekor burung. Tapi apakah burung tersebut terus di dalam sangkarnya? Ya, dia keluar di waktu pagi. Menunjukkan bahwasanya tawakal itu dengan usaha. Ya, kalau ada seorang tawakal tapi tidur aja, nggak mau kerja, ini perlu disiram. Ya, bukan tawakal ini. Ini sok tawakal. Ya, sok tawakal. Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang-orang yang berangkat haji tanpa perbekalan. Maka Allah menurunkan ayatnya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian. Ya, ayat yang mulia ini turun terhadap orang-orang Yaman yang mereka berangkat haji tanpa perbekalan dan seraya mengatakan kita bertawakal kepada Allah. Ini bukan tawakal yang sesungguhnya. Tawakal yang sesungguhnya adalah dengan usaha. Oleh karenanya lihat para nabi, Nabi Muhammad, para sahabat, mereka adalah orang yang paling kuat tawakalnya. Tapi apakah mereka kemudian tidak bekerja? Ya, mereka bekerja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekerja, para nabi bekerja. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin illa wa huwa yar'al ghanam." Tidak ada seorang nabi pun kecuali dia mengembala kambing. Ya, nabi ngembala kambing. Insyaallah. Di sini satu faedah bagi kita, tidak boleh bagi kita meremehkan salah satu usaha. Ya, tidak boleh bagi kita untuk meremehkan salah satu usaha. Lihat nabi aja ngembala kambing. Dengan kita kadang malu masa ngembala kambing, enggak pantas Ya, S1 masa ngembala kambing. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan semua nabi mengembala kambing. Qalu wa anta ya Rasulullah, kamu juga wahai nabi? Qal kuntu ar'aha fi qararit Makkah. Saya dulu pernah mengembala kambing di pegunungan-pegunungan, bukit-bukit. Para sahabat juga orang yang bertawakal, tapi mereka apa? Kerja. Kan ulama ussalaf mereka bekerja semuanya. Bahkan kalau kita lihat dalam gelar-gelar para perawi, ada satu hal yang menarik. Di antara perawi ada misalkan Khalid Al-Hadda, tukang sepatu. Ada Al-Khabbas, tukang roti. Ada Al-Khayyat, penjahit. Ya. Ada Az-Zayyat, tukang minyak. Dan seterusnya dan seterusnya. Apa faedahnya? Faedah dari gelar-gelar tersebut yang dinisbatkan kepada pekerjaan dan usaha menunjukkan kepada kita bahwa salaf kita mereka bekerja. Mereka berusaha. Ya, bukan pengangguran. Oleh karena itu pengangguran tidak ada dalam kamus salafi. Ya, tidak ada kamus dalam kamusnya salafi, enggak ada sebagai pengangguran. Ya, Bu Ibu, karena kalau ada suami yang pengangguran, disiram aja. Nah, jadi ini adalah suatu hal yang keliru. Hendaknya kita ayolah memiliki keimanan yang kuat, tawakal yang kuat, dibarengi dengan usaha. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Kemudian perlu kita yakini juga bahwa semua rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita sombong, mengatakan bahwasanya usaha ini keberhasilan karena usaha saya, karena kepintaran saya. Karena ini adalah warisan pemikiran Qarun. Lihat Qarun, seorang yang kaya raya, sukses,
Sampai ada harta, kalau peninggalan dibilang harta karun. Ya, nisbat kepada korun. Saking kayanya. Saking kayanya juga sampai kunci-kunci gudangnya, kuncinya ini tidak bisa dibawa oleh segerombolan orang-orang yang kuat. Itu baru kuncinya. Gimana hartanya? Makanya banyak orang berangan-angan untuk seperti dia. Lihat dengan kecongkakannya, dia mengatakan qala innama utituhu ala ilmin indi. Semua harta yang saya miliki ini adalah karena kepintaran saya. Kemudian Allah mengatakan awalam ya'lam anna Allaha qad ahlaka min qablihi minal qurun man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a. Apakah dia tidak berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menghancurkan orang-orang yang telah sebelumnya yang jauh lebih kuat daripadanya? Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah melakukan silih pergantian dunia. Orang yang dahulunya kaya seperti Qarun, dengan kecongkakan dan kesombongannya Allah jadikan dia hancur, ditelan bumi. Dan banyak di sana orang yang miskin, Allah Subhanahu wa taala rubah menjadi orang yang kaya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah perputaran roda dalam kehidupan umat manusia. Betapa banyak kita lihat dalam kehidupan kita, orang yang dahulunya kaya kemudian bangkrut jadi orang miskin. Sebaliknya ada orang yang dulunya miskin kemudian menjadi kaya. Dulu pernah diceritakan dalam sejarah, ada seorang raja yang sangat kaya raya. Namanya juga raja. Putrinya saja setiap hari ganti baju baru dengan harga yang mewah. Tapi setelah dia diberontak, dilengserkan, putri-putrinya menjadi pengemis di pasar-pasar. Bahkan ada kisah yang menarik lagi. Sebutkan dalam sebuah kisah, ada seorang yang kaya raya suatu saat dengan bersama istrinya. Lalu datanglah seorang pengemis yang minta-minta. Kemudian orang yang kaya tadi membentak-bentaknya. Kemudian waktu berjalan, akhirnya dia bangkrut. Orang yang kaya tadi bangkrut. Dengan kebangkrutannya istrinya pun diceraikan sama dia. Akhirnya dia menjadi orang-orang pengemis di jalanan. Rumahnya dijual, istrinya diceraikan. Udahlah, kacau udah. Waktu berputar, istrinya yang diceraikan dinikahi oleh pengemis yang pertamanya diminta-minta. Dia sekarang sudah menjadi orang kaya. Suatu saat, pada suatu malam, ada seorang pengemis mengetuk pintunya. Kemudian orang yang kaya ini, yang dulunya miskin sekarang kaya, mengatakan kepada istrinya, berikan kepada dia makanan. Setelah dikasih, si istrinya lihat, loh, yang minta ternyata siapa? Mantan suaminya dulu. Mantan suaminya dulu. Akhirnya kaget. Dilaporin kepada suaminya. Gini, tadi yang minta adalah mantan suaminya. Terus dia teringat bahwa dulu suaminya pernah membentak seorang pengemis. Suaminya sekarang mengatakan, pengemis itu adalah saya. Bayangkan, dulunya pengemis, sekarang jadi yang kaya. Yang kaya, dulunya jadi pengemis. Istrinya diambil lagi. Itulah perputaran dunia. Yang mengatur semua rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, hukum asal jual beli adalah halal. Ini adalah suatu kaidah yang sangat penting sekali untuk kita ketahui.
bahwa asal transaksi jual beli hukumnya adalah halal. Karena ini adalah masalah dunia. Sedangkan dalam masalah dunia, para ulama kita mengatakan al-aslu fil asya'i al-ibahah hatta yadulla ad-dalilu ala tahrim. Asal dalam segala urusan dunia adalah halal, boleh, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Apa dalil yang mendasari hal ini? Dalil yang mendasari hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan untuk kalian apa yang di muka bumi ini, semuanya. Al-Imam Suyuti mengambil dalil, kata beliau, dalam ayat yang mulia ini terdapat dalil bahwa asal segala urusan dunia adalah halal. Demikian juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Berbeda dengan urusan apa? Agama. Kalau urusan agama, ibadah, maka hukum asalnya adalah haram sampai ada dalil yang mencontohkannya. Ini satu kaidah yang sangat berharga sekali, yang apabila kita memahaminya, kita akan memahami banyak permasalahan. Demikian juga dalam jual beli, karena jual beli ini termasuk masalah keduniaan, maka hukum asalnya adalah boleh, halal. Barang siapa yang mengharamkan salah satu model jual beli, dia dituntut untuk mendatangkan dalil. Kalau tidak, maka dia adalah berfatwa dalam agama Allah secara dusta. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wala takfu ma laysa laka bihi ilm." Janganlah kamu berbicara kecuali di atas dasar ilmu. Allah telah menghalalkan jual beli. Allah berfirman, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba." Allah telah halalkan jual beli dan haramkan riba. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang pekerjaan apa yang paling baik, kata Nabi, "Amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur." Seorang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap perdagangan yang baik. Setiap perdagangan berarti menunjukkan bahwa asal semua perdagangan adalah halal. Demikian juga ayyuhal ikhwah, karena sarana dan metode pertukaran antara manusia silih berganti, antara waktu, antara zaman dengan zaman yang lain, antara tempat dengan tempat yang lain. Maka suatu hal yang tidak masuk akal, bukan suatu hal yang bijak kalau kita membatasi pada lafaz-lafaz tertentu. Oleh karenanya, lafaz-lafaz dalam jual beli pun bagaimana caranya, hukum asalnya adalah boleh. Jadi dalam model pekerjaan, usaha, hukum asalnya boleh. Demikian juga lafaz-lafaznya. Ya, bolehkah seorang jual beli dengan bahasa Indonesia? Boleh. Bolehkah seorang jual beli tanpa ngomong? Boleh atau tidak? Boleh. Ya, yang disebut dengan oleh para ulama dengan bai'ul mu'ata, jual beli mu'ata. Orang misalkan datang, misalkan saya datang ke toko, tahu harga roti misalkan 5.000. Ini saya datang, ambil, kasihkan ke kasirnya, ke penjualnya 5.000 tanpa ngomong. Saya ngambil barang, saya kasih uang. Tanpa ngomong sedikit pun. Sah atau tidak? Sah. Karena manusia menganggap itu adalah jual beli. Atau dalam sebagian, mungkin pernah kita lihat di Indonesia atau di yang lainnya, seorang misalkan beli Pepsi di pinggir jalan, Saudi banyak, ya, di jalan ada kotak isinya Pepsi, kita masukkan uang, keluar Pepsinya, nggak ada penjualnya, boleh atau enggak? Boleh. Siapa penjualnya? Ya mesinnya. Kita apa namanya? Kita masukkan uang, dia nerima, ridho berarti dia. Ya.
Dia keluarkan Pepsinya. Tanpa ngomong. Boleh. Karena manusia telah menganggap itu adalah satu transaksi jual beli. Oleh karenanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Al-Ikhtiyaratil Ilmiyah bahwa setiap transaksi yang dianggap oleh manusia itu adalah transaksi jual beli, maka hukumnya sah. Karena ini dikembalikan kepada adat, dikembalikan kepada uruf. Ada salah satu kaidah dalam fikih, setiap hal yang dimutlakkan oleh syariat dan tidak membatasinya dengan batasan, maka dikembalikan kepada adat. Kalau adat mengatakan itu sudah termasuk jual beli, oh udah jual beli. Oleh karenanya Imam Ibnu Rajab mengatakan bahwa lafaz-lafaz itu terbagi menjadi 3. Dalam kitabnya Taqrirul Qawaid mengatakan yang pertama adalah ma yu'tabaru lafdhuhu wa ma'na. Ada suatu yang dianggap lafaz dan maknanya. Seperti Al-Qur'an. Al-Qur'an lafaz dan maknanya harus seperti itu. Tidak boleh secara makna. Tidak boleh lafadznya diganti. Ini Al-Quran. Yang kedua, ma yu'tabaru ma'na duna lafzi. Yang dianggap adalah maknanya, bukan lafadznya. Yaitu akad-akad muamalat. Akad-akad muamalat. Yang dianggap adalah maknanya. Seperti jual beli. Enggak harus dengan bahasa Arab. Enggak harus. Istaro itu, bi itu, enggak harus. Gimana dengan kita kalau misalkan harus pakai bahasa Arab? Ya, banyak di antara kita enggak bisa, banyak kaum muslimin di negeri kita yang enggak bisa bahasa Arab. Itu enggak sah semuanya dong. Ya. Baik, dalam pernikahan apakah harus ada lafaz tertentu? Boleh enggak pernikahan ijab qabul dengan bahasa Indonesia? Boleh. Pakai bahasa Jawa? Boleh. Bahasa Sunda? Boleh. Setiap yang dipahami itu adalah suatu akad pernikahan, maka sah. Setiap yang dipahami itu adalah sebagai akad jual beli, maka sah. Karena yang diinginkan adalah maknanya, bukan lafadznya. Bukan lafadznya. Yang ketiga, yang diinginkan adalah lafadznya kalau mampu, dan maknanya kalau tidak mampu. Seperti khutbah Jumat atau doa. Kalau kita mampu dengan bahasa Arab, itu lebih utama. Kita berdoa misalkan, kalau kita mampu dengan bahasa Arab itu lebih utama. Tapi kalau nggak mampu dengan bahasa Arab, maka boleh dengan bahasa yang lainnya. Kita nggak bisa bahasa Arab, atau kita bisa bahasa Arab tapi nggak paham artinya. Mana yang lebih baik? Pakai dengan bahasa kita. Ya, bahasa kita. Boleh seorang berdoa dengan bahasa dia. Baik. Ini prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga. Model-model jual beli yang diharamkan. Model-model jual beli yang diharamkan. Kalau pada prinsip yang kedua tadi kita telah mengetahui bahwa asal jual beli adalah halal, berarti kita nggak perlu untuk mempelajari satu persatu model jual beli atau satu-satu perniagaan. Karena memang hukum asalnya adalah boleh, halal. Sebagaimana misalkan kita mengatakan asal dalam masalah makanan adalah halal, kita nggak mungkin menyebutkan satu persatu. Ya, kerupuk halal, tahu halal, tempe halal. Terlalu panjang dong. Yang perlu kita pahami adalah makanan-makanan yang haram. Itu aja. Karena itu yang keluar dari kaidah. Berarti yang selain daripada itu berarti apa? Hukumnya kembali kepada asalnya, yaitu halal. Demikian juga jual beli. Hukum asal jual beli adalah halal. Berarti yang perlu kita pelajari adalah model jual beli yang haram. Berarti selain daripada itu kembali kepada kaidah, yaitu halal. Para ulama rahimahumullah, ya, mereka telah memberikan kaidah dalam masalah model-model jual beli yang diharamkan. Sebagian di antara mereka mengatakan
kullu bai'in muharramin yaduru ala arba'ati qawaid. Setiap jual beli yang haram itu berputar pada 4 hal. Setiap jual beli, transaksi jual beli yang haram itu tidak lepas dari 4 hal. Yang pertama, ar-riba. Riba. Yang kedua, adzulm, kedzaliman. Yang ketiga, al-gharar wal maisir, penipuan dan perjudian. Yang keempat, yatadhammanu tarkal wajib au fi'lal muharram, meninggalkan kewajiban atau melakukan haram. Ini kaidah secara umum perniagaan-perniagaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang pertama apa? Riba. Yaitu tambahan dalam hal-hal yang khusus. Dan riba hukumnya adalah haram. Dengan dalil Al-Quran, hadis dan kesepakatan para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang menghancurkan, membinasakan. Salah satunya wa aklu riba, makan riba. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidai. Allah melaknat orang yang makan riba, wakilnya dan saksinya. Dan para ulama telah bersepakat tentang haramnya riba. Baik riba fadl atau riba nasiyah. Baik. Yang kedua adalah kedzaliman. Ini juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama. Zalim itu telah saya haramkan pada diri saya dan saya haramkan juga untuk kalian. Baik zalim kepada Allah atau zalim kepada diri sendiri atau zalim kepada orang lain. Karena zalim itu ada 3 macam. Zalim kepada Allah, zalim kepada diri sendiri, dan zalim kepada orang lain. Dan yang terpenting di sini adalah zalim kepada orang lain. Menipu kan zalim kepada orang lain. Mengurangi timbangan berarti berbuat zalim kepada orang lain. Jadi hukumnya adalah haram. Yang ketiga, al-gharar, penipuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hal ini dalam hadis Abu Hurairah, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Rasulullah melarang jual beli penipuan. Orang antara untung dan rugi, enggak jelas. Yang sangat nyata. Contoh, misalkan, ini sekarang kan musim kurban. Kalau misalkan saya mengatakan saya punya kambing tapi kambingnya hilang. Akhirnya kemudian saya ngomong, siapa yang mau membeli kambing saya yang hilang? Dah murah aja deh, 100.000. Boleh atau tidak? Enggak boleh. Namanya udah hilang. Bisa dapat, bisa enggak. Orang. Baik. Menjual ikan di kolam yang banyak airnya dan enggak kelihatan ikannya. Ini juga termasuk gharar. Karena bisa jadi ikannya banyak, bisa jadi apa? Sedikit. Kecuali kalau udah jelas ya, seperti di kolam kelihatan ikannya, itu boleh. Karena seorang dapat mengetahui. Tapi pembicaraan kita misalkan anggap tambah. Kita nggak tahu ini ikannya yang diisi di sini banyak atau dikit. Bisa banyak, berarti dia untung. Bisa sedikit, dia rugi. Ini adalah gharar, nipuan. Dan hukumnya adalah nggak boleh. Makanya Nabi SAW melarang kepada kita untuk jual beli hablul habala, janin yang masih ada di dalam kandungan hewan. Hewan mengandung, ya, anaknya yang di perutnya dibeli. Boleh atau enggak? Nggak boleh. Burung yang ada di angkasa, ya,
Nggak boleh. Bisa dapat, bisa enggak. Ya. Baik. Dan seterusnya. Demikian juga perjudian. Dan patokan perjudian adalah setiap transaksi yang kita antara untung dan rugi. Bukan antara untung dengan selamat, antara untung dan rugi. Maka ini adalah tidak diperbolehkan. Dan ini banyak modelnya. Perjudian-perjudian, baik yang model dulu maupun model modern, banyak. Termasuk diantaranya adalah SMS berhadiah. SMS berhadiah. Ini termasuk perjudian. Nah, kemudian yang keempat adalah apa tadi? Yatadhammanu tarkal wajib wa fi'lal muharram, mengandung meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman. Ya, karena tujuan dari inti dalam dunia ini, di dunia ini adalah kita mencari yang halal. Apa artinya kita mendapatkan kekayaan tapi kita mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini kaidah-kaidah secara umum. Ada di sana faktor-faktor yang lain yang menyebabkan transaksi menjadi haram. Lain dari 4 hal di atas. Satu, yaitu haram karena waktu. Ya. Karena waktu. Yaitu apa? Hanya ada satu waktu jual beli itu diharamkan. Setelah adzan pada hari Jumat, adzan yang kedua. Tidak boleh ada transaksi jual beli bagi orang-orang yang diwajibkan untuk melakukan sholat Jumat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian dipanggil untuk salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kalian kepada salat, khutbah, dan tinggalkan jual beli. Dilarang oleh Allah kalau sudah adzan kedua, khatib sudah naik mimbar, ya, maka diharamkan jual beli. Kecuali bagi mereka yang tidak diwajibkan, wanita misalkan atau anak kecil, ini boleh karena enggak wajib untuk melakukan salat Jumat. Oleh karenanya para ulama mengatakan kullu aqdin yutalabu fihi al-insanu bil ibadah, ya, fa innal aqda haram wa lam yasih. Setiap akad di mana seorang diperintahkan untuk beribadah pada waktu tersebut, ya, maka akad jual beli pada waktu tersebut hukumnya haram dan tidak sah. Oleh karenanya pendapat yang kuat bahwa transaksi jual beli yang dilakukan oleh seorang setelah adzan kedua pada hari Jumat adalah tidak sah. Menurut pendapat yang kuat, sekalipun ada perselisihan di kalangan para ulama. Sebab yang kedua adalah sebab tempat. Hukum asalnya jual beli dimanapun adalah boleh. Bumi ini luas. Tapi di sana ada satu tempat yang kita dilarang untuk melakukan transaksi jual beli, yaitu di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid, faqulu la arbahallahu tijaratak." Kalau kalian melihat ada orang yang jual atau membeli di masjid, maka katakan kepadanya, semoga Allah tidak menguntungkan jual belimu, tidak memberikan keuntungan pada jual belimu. Karena masjid ini adalah untuk, ya, akhirat, bukan untuk kepentingan dunia. Ini nggak boleh, walaupun pakai HP loh ya. Orang misalkan di masjid pakai HP transaksi jual beli, dia orang bisnismen, cuma di masjid aja. Nggak boleh tawar menawar, ya, atau melakukan bisnismen sekalipun dengan lewat HP. Karena salah satu di antara orangnya ada di masjid, yang satu di luar, yang satu di dalam. Nggak boleh. Dua-duanya harus di luar. Dua-duanya harus di luar. Karena masjid ini adalah untuk pasar akhirat, bukan pasar dunia. Oleh karenanya perhatikan doa Nabi Muhammad SAW ketika masuk masjid dan ketika keluar masjid. Ketika beliau masuk masjid,
beliau mengatakan, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah kepada saya pintu-pintu rahmat. Berbeda ketika keluar. Ketika keluar, Nabi SAW mengatakan, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, saya meminta kepadamu rizki. Ketika keluar. Bukan ketika masuk. Karena ketika masuk, untuk ibadah, untuk zikir, salat, doa, dan sebagainya. Ya, ketika keluar, ya, kita minta rizki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ya, sebab yang lain mengharamkan jual beli adalah penipuan. Oh, ini sudah kita bahas ya. Ya, sudah kita bahas. Yang ketiga adalah jual beli harta yang haram, alat yang haram, atau alat yang digunakan untuk sesuatu yang haram. Kita jual beli menjual barang-barang haram, atau menjual barang yang halal, tapi kita tahu bahwa alat tersebut akan digunakan sesuatu yang haram, maka ini nggak boleh juga. Contoh yang pertama, seperti kalau menjual khamar, patung, atau gambar-gambar dan sebagainya, maka ini nggak boleh. Rasulullah SAW bersabda, Inna wa harrama bai'al khamri wal maitati wal asnam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jual beli khamr, bangkai, dan jual beli patung. Perhatikan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini termasuk keindahan agama Islam. Allah haramkan jual beli khamr karena khamr merusak akal. Allah haramkan jual beli bangkai karena bangkai merusak badan, kesehatan. Dan Allah haramkan jual beli patung karena patung merusak akidah. Merusak akidah. Jadi nggak boleh menjual barang-barang yang haram. Demikian juga barang-barang yang halal, tapi kita ketahui bahwa alat tersebut akan digunakan yang haram. Ya, jual beli senjata misalkan. Jual beli senjata. Tapi kita tahu bahwa senjata tersebut akan dipakai untuk sesuatu yang haram. Mau dipakai untuk bunuh, atau ngebom, atau yang lain, haram. Karena ini termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan kalian tolong-menolong dalam dosa dan kemaksiatan. Dan para ulama mengatakan bahwa alat, barang-barang itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, alat yang biasanya digunakan untuk sesuatu yang boleh, maka hukumnya adalah boleh. Barang yang biasanya nggak mungkin dipakai untuk yang haram, kebanyakannya dipakai untuk yang halal, maka hukumnya boleh. Seperti apa? Mesin cuci misalnya. Ya. Baik. Yang kedua, barang yang biasanya digunakan untuk yang haram, jarang sekali dipakai untuk, atau mungkin nggak mungkin dipakai untuk yang halal, maka ini hukumnya haram. Jual beli rokok misalkan, memang mungkin rokok dipakai untuk yang halal? Nah mungkin. Jual beli alat-alat musik, mungkin musik untuk sesuatu yang halal? Nggak mungkin. Baik, maka haram. Yang ketiga, barang yang bisa dipakai untuk halal, bisa dipakai untuk haram. Tergantung penggunaan. Maka di sini ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, biasanya dipakai yang haram. Atau kita yakin kebanyakannya, ya, prediksi kuat digunakan untuk yang boleh, maka kita katakan boleh. Ya. Yang kedua, prediksi kuat digunakan untuk yang haram. Ini ada orang wajahnya wajah yang mengkhawatirkan. Ya, wajah yang mengkhawatirkan. Belinya beli senjata. Ya, di saat perang lagi. Maka ini hukumnya adalah tidak diperbolehkan.
Karena prediksi kuat dia akan menggunakannya untuk sesuatu yang haram. Tapi kemungkinan yang ketiga kita ragu-ragu, maka hukum asalnya adalah boleh. Hukum asalnya adalah boleh. Baik. Yang selanjutnya termasuk sebab yang mengharamkan jual beli adalah kita melangkai penawaran atau penjualan sesama muslim. Bayangkan kalau kita sedang melakukan transaksi tawar-menawar sama orang. Lalu ada orang lain ya, yang melangkai tawaran kita. Apa perasaan kita? Jengkel, marah, gitu kan ya. Mungkin kita lagi transaksi jual beli. Lalu ada orang mengatakan, "Pak, kasihkan saya aja, saya kasih uang lebih." Jengkel. Demikian juga kalau kita sebagai penjual. Kita lagi transaksi, ada orang yang mau beli sama kita, nggak taunya penjual tetangga mengatakan, "Dek, beli sama saya aja, tak kasih lebih murah." Apa perasaan penjual pertama? Marah, jengkel. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, "Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din." Jangan sebagian kalian melangkahi jual beli saudaranya. Tidak diperbolehkan. Dan jual beli atau tawar menawar, melangkahi tawaran saudara kita, ada 3 model. Yang pertama, seorang mengatakan, "Saya beri kamu lebih murah darinya harganya." Ada orang misalkan menawar sama penjual 10.000. Kemudian penjual kedua mengatakan, "Dek, beli sama saya aja, saya kasih 9.000, lebih murah. Mereknya sama, tapi harganya lebih murah." Ini hukumnya adalah haram, gak boleh. Yang kedua adalah harganya sama, tapi mereknya lebih bagus. Ini juga gak boleh, haram. Misalkan 10.000. Ada orang yang nawar 10.000. Beli sama saya aja. Harganya 10.000 juga, tapi ini made in Jepang ini. Bukan Cina. Cina mah kacangan. Cepat rusak. Ini juga hukumnya adalah haram, enggak boleh. Model yang ketiga yaitu sama mereknya dan sama harganya. Boleh atau enggak? Ya, 10.000 juga, sama 10.000. Mereknya juga sama. "Mas, beli sama saya aja." Misalkan, "Kasihan saya ini lagi butuh uang ini." Ya kan? Tapi mereknya sama, harganya juga sama. Enggak nurunkan harga, mereknya juga enggak lebih mutu. Boleh atau enggak? Madhab Hanabilah membolehkan. Tetapi pendapat yang lebih kuat adalah tidak diperbolehkan. Masuk di dalam keumuman hadis. Baik. Masalah selanjutnya, bagaimana kalau yang menawar tersebut adalah orang kafir? Boleh atau enggak? Atau penjual yang tersebut adalah orang kafir? Kan wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Jangan kalian melangkai penawaran saudara kalian. Gimana kalau melangkai penawaran orang kafir? Sebagian ulama membolehkan, tapi pendapat yang kuat adalah tidak diperbolehkan. Baik, satu masalah lagi. Bolehkah kita melangkahi tawaran setelah terjadi khiyar? Ngasih tahu melangkahi tawaran atau penjualan sesama muslim, tetapi setelah terjadi akad jual beli, boleh atau enggak? Kalau misalkan masih diberi waktu 1 hari, itu jelas enggak boleh ya, karena masih khiyar, orang masih punya hak pilih untuk meneruskan atau mengurungkan. Tapi kalau sudah terjadi, sudah selesai, akad jual belinya sudah selesai, boleh nggak kita kemudian mengatakan kepada si fulan, "Kamu tadi beli sama saya aja enak, tak kasih lebih murah." Sebagian ulama membolehkan, karena sudah selesai transaksi dan seorang tersebut tidak bisa untuk menggugurkan transaksi. Tapi pendapat yang kuat juga adalah tidak diperbolehkan.
walaupun sudah selesai transaksi. Kenapa? Karena beberapa hal. Yang pertama, keumuman hadis. Keumuman hadis ini adalah bersifat umum, baik setelah ataupun sebelum. Sebelum ataukah setelah, nggak boleh. Dalam hadis ini tidak terbedakan antara sebelum khiyar ataukah setelah khiyar. Yang kedua, ini tetap akan menimbulkan kesedihan kepada pembeli. Bah, kalau ada orang, antum kok belinya di situ? Coba belinya sama saya, tak kasih murah. Apa perasaan dia? Tetap sedih. Dan memberikan kesedihan kepada seorang muslim adalah nggak boleh. Yang ketiga, si pembeli akan berusaha untuk menggagalkan transaksi tersebut dengan berbagai alasan. Ya, walaupun sudah selesai, tapi mungkin dia banyak perasaan, ini jelek lah, ini ada rusaknya lah dan sebagainya. Dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menggugurkan transaksinya. Maka tidak diperbolehkan. Baik, kita berpindah kepada prinsip yang keempat. Mengenal keuntungan dalam syariat Islam. Berbicara tentang keuntungan dalam bisnis, semua orang akan menginginkannya. Karena tujuan dalam berbisnis, dalam berdagang, dalam berniaga adalah untuk mencari keuntungan. Tetapi yang perlu menjadi garis bagi kita semuanya adalah bahwa keuntungan yang hakiki ayyuhal ikhwah bukan hanya sekedar dalam materi, bukan hanya sekedar dalam harta, tetapi adalah keuntungan keberkahan harta. Oleh karenanya, perhatikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli itu memiliki hak pilih selama belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma. Kalau keduanya adalah jujur menjelaskan aib-aibnya, maka akan diberkahi jual belinya. Betapa banyak orang yang menjual beli, dia mendapatkan keuntungan tapi nggak diberkahi. Ada seorang pegawai atau mungkin pengusaha, Masya Allah, setiap bulannya mungkin lebih dari 20 juta. Tapi nggak diberkahi. Buktinya apa? Kurang 20 juta dalam sebulan itu loh, kurang. Dalam waktu yang sama ada seorang yang mungkin cuma penghasilannya satu bulan, 1 juta mungkin. Tapi dia mencukupi. Apa yang menjadikan si fulan tadi tidak cukup dan apa yang menjadikan si fulan ini cukup? Keberkahan. Oleh karenanya yang hendaknya kita cari bukan hanya sekedar mengejar keuntungan yang tinggi, tetapi carilah keberkahan dalam apa? Dalam perniagaan, dalam perjuangan. Sehingga Allah SWT menganugerahi harta yang kita miliki ini. Oleh karenanya dalam berniaga, dalam berdagang, hendaknya yang menjadi pandangan pertama kali kita adalah tuntunan agama. Jangan sampai kita menerjang larangan-larangan agama. Orang yang merugi adalah orang yang menerjang agama. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian terlalaikan oleh anak-anak kalian dan harta-harta kalian. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan hal itu maka dia adalah orang-orang yang merugi. Orang yang merugi adalah orang yang mengejar kepentingan dunia, melalaikan ajaran akhirat, melalaikan ajaran agama Islam. Demi harta dia rela korupsi, demi harta dia rela menipu dan sebagainya. Dan sekarang ini betapa banyak orang yang melalaikan tatanan agama gara-gara untuk mendapatkan keuntungan dunia. Baik. Kaidah yang kelima, al-kharaju bid-dhaman. Keuntungan itu adalah imbalan dari kesiapan menanggung kerugian. Ini adalah salah satu kaidah
dalam jual beli juga. Artinya, kalau kita dalam jual beli, sebagaimana kita siap untuk mendapatkan keuntungan, bahkan kita mengejar keuntungan, maka hendaknya kita siap juga untuk menanggung kerugian. Jangan pengennya keuntungan aja, tapi kerugian gak mau. Ini adalah kriteria sifat-sifat orang-orang pemakan riba. Ya, mereka mengejar keuntungan setinggi langit, tapi kalau keuntungan kalau kerugian nggak mau. Ya, kerugian nggak mau. Bahkan dia mau rela mengambil harta saudaranya, menindas saudaranya, ya, demi untuk mendapatkan keuntungan yang ingin dia dapatkan. Baik. Prinsip yang keenam, yang terakhir kita cukupkan sampai di sini, yaitu prinsip at-taradi. Asas suka sama suka. Dalam jual beli, Islam tidak membenarkan siapapun untuk memakan atau menggunakan harta orang lain kecuali suka sama suka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan cara yang kalian suka sama suka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innamal bai'u an taradin." Sesungguhnya jual beli itu harus didasari suka sama suka, saling ridho, nggak boleh ada kepaksaan. Oleh karenanya para ulama menegaskan, nggak boleh jual beli kalau kita ketahui bahwa yang menjual kepada kita itu karena sungkan. Apa sungkan? Malu. Ya, misalkan ini ada seorang pedagang yang membeli, ini ustadz besar misalkan, ya, yang membeli ini ustadz besar. Akhirnya dia udah, ustadz ambil aja ustadz, nggak apa-apa, ya, ambil aja ustadz. Karena rasa malu, mas nggak enak, masa ustadz ditarik apa duitnya, ya. Kalau dapat diketahui bahwasanya dia menjualnya karena rasa sungkan, rasa malu, ya, maka ini pun termasuk yang tidak diperbolehkan. Ya, karena bukan didasari apa? Atas ridho, tetapi keterpaksaan. Nah, demikian ayolah ikhwah yang dapat kita pelajari prinsip-prinsip dasar dalam perniagaan dan perdagangan. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat memberikan manfaat.